Baik, langsung saja untuk laporan akhir EAS Machine Learning. Judulnya Analisis Komparatif Performa Algoritma Decision Tree dan Random Forest pada klasifikasi dataset Pfizer, Iris, dan Titanic. Langsung aja, dataset yang saya pakai itu Iris dan Titanic. Untuk hasil dan pembahasan, ada visual sebaran dataset di sini. Yang sebelah sini Iris, yang sebelah sini Titanic. Nah, dari dataset Iris didominasi variabel numerik kontinu. Sebaliknya, dataset Titanic didominasi oleh variabel kategorikal dan diskret. Pada dataset Iris memiliki tingkat keterpisahan yang sangat tinggi. Sementara dataset Titanic, di mana status penumpang selamat dan tidak selamat itu saling tumpang tindih secara masif di hampir semua variabel. Lalu langsung aja pada random forest untuk data set Iris dan Titanic di bagian klasifikasi report kelas. Nah, di Iris itu menghasilkan akurasi model yang superior mencapai 90%. Kelas sentosa dengan F1 score 1 karena sebaran datanya sempurna. Sementara itu, sedikit tumpang tindih di batas wilayah Versicolor dan Virginica, sedikit penurunan performa juga, maka F1 score-nya pada masing-masing itu 0,86 dan 0,84. Lalu di Titanic menghasilkan akurasi yang rendah, berbeda dengan Iris. Itu 82% karena sebaran data antar kelas yang saling tumpang tindih yang secara masif. Pola data saling bercampur kelas selamat menjadi lebih sulit diidentifikasi oleh model dengan nilai recall 0,72 dan F1 score 0,75. Karena semakin acak dan bertumpuk sebaran suatu data, maka semakin tinggi tingkat kesulitan model dalam mengambil keputusan klasifikasi. Di confusion matrix, sementara di Iris itu nunjukin tingkat akurasi 90% dengan total 30 sampel. Kalau di Titanic itu nunjukin sebagian besar data benar-benar mencapai tingkat akurasi 81,56% dengan total 179 sampel uji. Mengidentifikasi tidak selamat dengan hanya melakukan sedikit kesalahan prediksi pada kedua kategori tersebut. Baik, di sini ada data matriks per kelas yaitu Iris dan Titanic. Nah, secara keseluruhan random forest memberikan kemampuan klasifikasi yang tinggi pada dataset Iris dengan tingkat akurasi yang konsisten di setiap kelasnya. Beda dengan Titanic sebaliknya. Baik, selanjutnya ada analisis fitur important atau kontribusi fitur. Di sini ada Iris dan Titanic. Nah, pada algoritma random forest dari kontribusi fitur ini memberikan hasil klasifikasi yang baik, tetapi tidak mampu memberikan informasi mengenai kontribusi setiap fitur terhadap proses pengambilan keputusan model. Itu pada random forest ya, tiap dataset ini. Baik, berikutnya pada decision tree, di sebelah kiri ada Iris dan di sebelah kanan ada Titanic. Pada algoritma decision tree secara keseluruhan menghasilkan akurasi sebesar 93% pada dataset Iris, sehingga dapat disimpulkan bahwa decision tree memiliki performa yang sangat baik. Sementara pada Titanic menunjukkan decision tree itu cukup efektif untuk melakukan klasifikasi data Titanic meskipun terdapat beberapa kesalahan prediksi utama pada kelas penumpang yang selamat. Baik, berikutnya pada confusion matrix, secara keseluruhan menggunakan decision tree dapat menampilkan hasil yang sangat baik pada dataset Iris dan dataset Titanic. Performanya lebih tinggi pada dataset Iris, menunjukkan bahwa data tersebut memiliki pola yang lebih jelas dan mudah dipisahkan, sedangkan dataset Titanic memiliki karakteristik yang lebih kompleks.
dan menghasilkan lebih banyak kesalahan klasifikasi. Dengan demikian, decision tree terbukti efektif untuk kedua kasus, namun tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh kompleksitas data yang digunakan. Baik, berikutnya pada data matriks per kelas dan kontribusi fitur pada dataset Iris dan Titanic. Secara keseluruhan, algoritma decision tree ini dapat memberikan klasifikasi yang baik. Lalu pada dataset Iris menghasilkan akurasi yang sangat tinggi karena pola antar kelas lebih jelas dan mudah dipisahkan. Sementara pada dataset Titanic mampu mengidentifikasi pola keselamatan penumpang dengan baik meskipun data memiliki karakteristik lebih kompleks. Sama sih penjelasannya seperti tadi. Dan di berikutnya ada fitur importance atau kontribusi fitur, menunjukkan bahwa tidak semua fitur memiliki pengaruh yang sama, sehingga fitur-fitur dominan dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami faktor utama yang mempengaruhi hasil prediksi pada masing-masing dataset. Baik, berikutnya langsung perbandingan dataset Iris dengan dataset Titanic. Secara keseluruhan, berdasarkan keempat metrik evaluasi yang digunakan, decision tree lah yang menjadi model dengan performa terbaik, dengan menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang lebih tinggi pada kedua dataset ini dibandingkan dengan Random Forest. Hal ini menunjukkan bahwa dataset Iris maupun Titanic yang digunakan dalam analisis ini, decision tree lah yang mampu memberikan hasil prediksi yang lebih optimal. Dan yang terakhir itu adalah perbandingan akurasi dan seluruh matrik di sini. Nah, dari perbandingan ini ya, hasilnya tuh nunjukin bahwa decision tree memang model terbaik pada penelitian kali ini, yang ya sama yang seperti tadi, nilai akurasi, precision, recall, dan F1 skornya cukup tinggi dibandingkan Random Forest. Dan demikian decision tree ya dapat dikatakan lebih efektif dalam melakukan proses klasifikasi pada kedua dataset yang dianalisis, yakni dataset Iris dan dataset Titanic. Sekian dari saya. Terima kasih.